Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib fil adzan wa hikayatihi. Bab masalah menjelaskan mencintai nada dan suara adzan beserta hikayahnya, serta hikayah daripada adzan tersebut. Qala Allah Ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa man utawi sapa ta suwiji-wiji iku ahsanu luweh bagus apane qaulan ucapane miman tinimbang sangking wong da'a kang ngundang ngajak soman ilallahi maring kenal Allah. Pertama, at-tarkib fil adzan. Adakah suara yang lebih baik? Adakah suara yang lebih indah yang diucapkan oleh seseorang melebihi kalimat yang kalimat tersebut ditujukan untuk mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada kalimat yang lebih baik kecuali kalimat yang digunakan untuk mengajak orang-orang supaya kenal maring Gusti Allah, bali maring Gusti. Itu kalimat yang terbaik. Karena kalimatul haq, mengenal Allah sebagai Rabbil Alamin, itu adalah suatu kebenaran yang mutlak, suatu kebenaran yang benar-benar betul-betul benar. Wis mesti bener, wis mesti bener. Dipandang dari apapun bener. Kaya wingi ngaji itu sampean mengenal Rabbil Alamin, bagi syariat itu menolak wahdatul wujud. Tapi ketika syariat masuk pada ihsan, dia tidak bisa terlepas dari wahdatul wujud. Ketika dia masuk dalam pemikiran tauhid, maka dia tidak bisa terlepas dari mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala sesuatu yang selain Allah itu diyakini sebagai makhluk. Termasuk akal pikir kita ini juga makhluk. Maka kamu sering berbicara dengan pikiranmu sendiri, karena memang antara kamu dan pikiranmu itu juga sesuatu yang berbeda. Antara kombinasi makhluk dan makhluk memunculkan satu kejadian. Nah, yang tidak makhluk yo Allah dan kalamullah. Allah dan kalame Gusti Allah. Nah, Allah iku qadim, kalamuhu yo berarti qadim, mulane kalamun qadimun la yuma sama oke. Nah ngene. Tekan hubunge. Selain Allah itu makhluk. Kombinasi antarane makhluk dengan makhluk itu menjadikan muncul satu kejadian atau satu peristiwa. Menjadikan satu peristiwa. Satu contoh. Musibah bencana alam itu bisa dianggap sebagai musibah bencana alam ketika ada korbannya, ya. Apa? Kalau tidak ada korbannya, yo orang kebanyakan tidak menganggap itu sebagai musibah. Misalkan satu gunung tertentu, dia mengeluarkan lava, lahar atau meletus jebluk. Karena ada korbannya disebut bencana atau musibah gunung meletus. Tapi kalau tidak ada korbannya dan biasa-biasa saja, terus lingkungan di situ juga aman-aman saja, jauh dari meletusnya gunung, maka tidak dianggap sebagai musibah. Lah, kombinasi antara kejadian gunung jeblok yang gunung ini adalah makhluk, terus korban termasuk korban jiwa, korban harta yang dimiliki oleh makhluk berupa manusia, maka muncul menjadi satu fenomena atau disebut kejadian. Berarti kejadian itu sesuatu yang muncul dari kombinasi antara makhluk dan makhluk. Maka manusia itu
disebut dua, disebut khalqullah juga disebut ja'lullah. Dalam satu ayat disebut ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di muka bumi, kan ja'ilun ya. Ini ja'ilun, saya akan menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai pengganti penduduk yang sebelumnya. Berarti sudah ada penduduk sebelum kita ini, berarti sudah ada ja'ilun fil ardi khalifah sebagai pengganti yang sudah ada. Dalam beberapa tafsir disebut banul jan, sesuatu yang gelap. Banul jan maknani banul jan berarti penduduk jin, berarti makhluk gaib jin. Al-junnu itu masih sesuatu yang gelap tertutup loh. Banul jan berarti anak turun orang-orang yang kamu sendiri sulit untuk mengenali mereka. Itu namanya banul jan. Falamma janna, ketika sudah masuk gelap opo alailu wengi, kan berarti gelap peteng. Banul jan terus manusia pada zaman dulu sebelum manusia ada itu jin. Jin-jin ini adalah makhluk-makhluk astral yang kamu. Kalau kita berbicara Quran secara ilmiah, jangan di situ. Jangan berbicara tentang masalah jin yang makhluk jenenge astral ojo. Tapi jan, banul jan ini adalah anak-anak yang tidak diketahui asal usulnya. Banul jan. Manusia-manusia atau peradaban-peradaban yang kita teliti, tapi kita sulit menemukan secara fakta asal usulnya seperti apa dan dari mana nih. Anak turun gelap yang kita tidak mengetahui silsilah aslinya atau fenomena terjadinya seperti apa, tidak tahu. Maka disebut ini ja'ilun fil ardi khalifah. Memahami Quran secara detail itu penting. Nek ora yo ngamuk iso. Ngeyel loh. Jadi kita perlu ngerti ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan. Nah, itu menjadikan. Lah ja'ilun ini adalah kombinasi daripada bainal makhlukin. Kombinasi susunan antara beberapa ciptaan-ciptaan ini, maka menjadi ja'ala, menjadi ja'lun, menjadi suatu kejadian. Wujud kejadian. Ketika manusia sekarang memimpin peradaban, lah ini ja'ilun. Wujudnya apa? Ada yang dipimpin, ada yang dikelola, ada yang mengelola, berarti makhluk. Sampean nandur pari, muncul pari, panen pari. Sampean sendiri makhluk, pari makhluk, tanah juga makhluk. Kan pada makhluk IKB ya. Lah, kejadian sampean sebagai makhluk nandur pari, yang pari ini juga makhluk ditanam di bumi, yang bumi ini juga makhluk atau tercipta. Ketiga-tiganya ini sama-sama tercipta, terus kemudian diairi dengan air, yang air ini juga tercipta atau diciptakan. Kombinasi dari semua ini kemudian disebut nandur pari. Disebut ngamal nandur pari, ja'lu nandur pari. Maka ini ja'ilun fil ardi khalifah itu adalah kombinasi dari berbagai macam aspek sehingga kamu mampu menjadi khalifah, mampu menjadi pengganti. Nah, ini perlu ada memahami secara sudut pandang yang akliyah, yang akal, itu penting. Meskipun ada beberapa yang sudah menyatakan bahwa banul jan itu ya jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali kedua-duanya ini tidak lain hanya untuk bersujud, berbakti, beribadah kepada Allah, tunduk kepada kehendak Allah. Ya toh? Kan ngono ya. Nah, al-jin wal insan, ini bisa saja al-jin ini adalah makhluk yang ada saat ini disebut jin, yang kamu anggap sebagai makhluk gaib, atau jin ini adalah al-jin wa banul jan, sesuatu peradaban gelap yang kita tidak tahu, bisa saja. Mulanya dalam satu cerita begini, ketika Nabi Adam alaihissalam ini sadar sudah ada di bumi, ini Gusti Allah diturunkan dari surga, nungguin kisah ceritanya kan.
dari surga, terlempar dari surga. Ini Nabi Adam alaihissalam melihat peradaban manusia yang mana peradaban ini sudah tidak mengenal siapa yang menciptakan. Nah, pripun iki Gusti wong-wong nang alam donya niki mangan, ngombe, urip nang bumi jenengan tapi kok mboten nyembah, mboten kenal kalih panjenengan. Iku berarti antarane ja'ala kejadian itu berarti kombinasi antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Tapi kalau tidak kombinasi antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, ya kita menyebut al-khalqu sebagai bentuk penciptaan biasa saja, makhluk saja, makhluk. Sekalipun dalam khalqu itu juga ada ja'lu. Makanya dengan bab nikah berbeda. Misalkan dengan bab nikah itu bab perjodohan, kenapa jodoh itu disebut khalqullah? Kenapa jodoh itu masuk dalam kategori takdir? Karena itu ada peran khalqullah. Terus kemudian kenapa mengarungi pernikahan itu disebut ja'ala? Karena di situ ada kombinasi kejadian antara kamu dengan yang pasanganmu. Antara sudah makhluk dengan makhluk terus engko metu anak berarti karo makhluk Tapi kalau jodoh nggon ayat Qur'ane kae piye? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kan pertama ayatnya ngono. Pertama kan wa min ayati an khalaqa ya. Khalaqa ini berarti posisi kamu masih merasa sendiri sebagai ciptaan yang tunggal, yang ijen, masih merasa jomblo, jin dewi. Kemudian Allah mengenalkan dirimu dengan pasangan. Lah, yang dikenalkan oleh Allah ini adalah makhluk dengan makhluk sama-sama belum terjadi akad apa-apa, maka belum disebut ja'lu. Maka jodoh disebut takdir. Jodoh disebut takdir. Ketika sudah diakati qabil tu nikah wa taswija, berarti kan sudah sepakat untuk hidup bersama. Baru wa ja'ala bainakum mawaddatan. Nah, kombinasi antara suami dan istri ini namanya ja'lu, kejadian. Nah, kejadian ini tergantung fenomena kejadian ini bagaimana cara kamu menyikapi, bagaimana cara kamu menjalani, bagaimana visi misi yang akan kamu capai dari pernikahan tersebut, maka disebut wa ja'ala. Nah, yang pertama kamu masih jomblo, khalqullah sendiri, kamu masih merasa makhluk sendiri. Maknanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, terus baru wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Paham ya? Kenapa ketika kita belum menikah tapi punya jodoh disebut jodoh kita sebagai takdir? Karena baru khalqu. Ketika kamu sudah menikah, maka ini menjadi fenomena, nah, menjadi kejadian lah, menjadi kejadian. Paham? Mudeng ya? Begitu juga kenapa mati disebut takdir, kenapa rizki disebut takdir. Lah ngono lho. Lek karo runtutane. Dadi ojo mau tentang takdir itu apa? Takdir itu enggak ada itu. Pasti mbok pikir. Konsep antara khalqu dan ja'lu. Kenapa khalqu ini banyak masuk pada kategori takdir sedangkan ja'lu ini? Karena ada juga rizki yang muncul dalam hal ja'lu. Dalam hal ja'lu ada. Tapi ada rizki yang muncul dari khalqu. Nah, ini tidak ja'lu, ini sesuai saja dengan kehendak Allah. Tapi ketika sudah ja'lu, ya sesuai dengan kehendak Allah, tapi sudah kombinasi di antara makhluk dan kehendak dan kehendak kombinasi, musyawarah. Kamu makhluk, saya makhluk, musyawarah ngomongan. Iki piye? Umpamane aku lho bojone sampean lho bojone. Iki kira-kira renjangan apa ya Bu enake. Ya lawane ngono. Nah, ini namanya sudah ja'lu toh. Sudah ada ja'lunya, sudah ada kombinasi antara akalmu dengan akal dia.
kecerdasanmu, nafsumu, kepinginanmu dengan kepinginan, kecerdasan dan nafsu bojomu terkombinasi, ini jadi kejadian. Maka disebut wajah Allah. Wajah Allah. Berbeda, nek kholku beda. Ketika kowe isih dhewe, kowe ra mikir sesuk arep mangan apa, gak mikir sampean. Iya. Wes, turu wis karek turu kleker, sesuk tangi turu, wah ora mikir apa-apa. Cet nang dalan mampir cet. Enggak perlu rembukan. Kamu putuskan sendiri apa yang kamu inginkan. Karena kamu masih makhluk yang ijen tunggal. Belum menghadirkan satu fenomena. Tapi ketika sudah jaklu, maka kamu harus berembuk. Kamu harus berembuk dengan nang dalan. Nggak bisa kowe langsung ngawur menggok sak karepe dhewe. Wis sing penting madang iki, Mesti kamu disebut egois oleh makhluk yang lain, bro bojomu, bro pasanganmu. Mesti rembukan. Kira-kira enake madang apa? Wah, ja'ala. Menuju kesepakatan, menuju ja'ala, menuju fenomena. Akhirnya ketemu jagong karo bojone madang. Ketemu keputusannya madang sate wis. Jagong mangan sate bareng. Nah, ini kejadian ini. Muncul dari kombinasi ini. Begitu juga musibah, begitu juga apa. Lah, yang dija'ala ini bisa kamu gunakan dengan kecerdasanmu. Tapi yang di khalqullah ini tidak bisa dengan kecerdasanmu. Kamu hanya bisa meneliti saja. Kamu hanya bisa meneliti dalam khalqullah, dalam hal takdirin kita hanya bisa meneliti. Mulane siang dan malam, matahari dan rembulan, sekalipun itu adalah pasangan, tapi ini kholku sendiri dan berjalan sendiri. Malam tidak berembuk dengan siang, siang tidak berembuk dengan malam, dia berjalan sendiri. Nah, ini disebut dalam Quran, wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul. Wasyamsu tawi srenge iku tajri lumaku apa sames, wasam sudah tajri limustaqarrilah, pada tempat di mana matahari ditetapkan. Limustaqarrilah, dzalika taqdirul azizil alim. Begitu itulah Allah menetapkan. Lah disebut takdir iki. Kalau itu disebut takdir. Kalau sampai matahari kemudian bertemu dengan rembulan jeder, nah, ini namanya ja'ala, fenomena kejadian antara makhluk dan makhluk bertemu, ja'ala. Jadi ojo terlalu fanatik dengan takdir, melawan takdir. Piye to maksudmu? Kowe gak paham maksudnya. Bukan melawan takdir ngono-ngono enggak. Ah, maksudnya ngene iki lho. Tidak bisa, takdir itu dilawan, tidak bisa, karena itu adalah maksudnya kayak ngene iki mau. Misalkan kamu melawan takdir, tidak bisa kok. Kamu ditakdir oleh Allah masih jomblo, cek dhewe. Terus kowe numpak sepeda motor yang ini numpak jajan apa ya yang ya? Kowe melawan takdir edan kowe. Wong urung ja'ala kok, belum bertemu antarane satu makhluk dengan makhluk yang lain. Kamu masih takdir. Halu namanya kamu. Numpak PDW jan jemlo cet. Ngono terus. Ayo jajan apa iki, Dik? Kira-kira enake mangan apa? Wong delok iki wong kira waras iki. Iya lah. Tidak bisa dilawan. Lu memahami takdir ngono tok ya, kadang wong bingung. Buyar, kowe memahami takdir piye? Hah? Piye? Mati itu takdir. Mati sendiri itu takdir. Mati sendiri itu takdir. Tapi ketika kamu mati, kejadian namanya. Maka penyebab mati bisa diteliti, tapi mati sendiri tidak bisa diteliti. Penyebab kematian bisa kamu teliti. Apa yang menjadikan orang itu banyak meninggal bisa kamu teliti. Apa yang menjadikan umur pendek, apa yang menjadikan orang umur panjang bisa kamu teliti. Tapi mati sendiri dan umur sendiri bisa tidak kamu teliti. Kenapa bisa kamu teliti mati seperti apa, kapan? Karena ini adalah kejadian antara ketemu nih makhluk berupa kamu makhluk hidup dan ketemu nih makhluk berupa al-maut, akhirnya tek berubah menjadi kejadian. Paham ya? Ngono tok kadang
bingung. Aku kadang ngrungokke wong debat tentang masalah takdir aku malah lucu. Halu padha ngahalune. Kan ibaratnya kholku itu ketika kamu masih sendiri, kamu ingin melawan takdir. Ndong dadian gue nek ngelawan takdir. Akhirnya apa? Kowe sek dhewe, kamu belum masuk pada jaklu, kamu baru mendapat informasi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Sebelum berpasangan dia masih kholku loh. Lah kamu membayangkan kamu sudah jaklu, kamu membayangkan sudah fenomena, membayangkan sudah kejadian. Yo nglindur jenengane iku. Ayo Dik, hampir jajan sate sik. Ora dipasangan durung dipasangan kok. Ini yo. Jenengane apa? Rizki. Apakah rizki itu takdir? Yang takdir itu rizki. Kaya miskin itu bisa kamu upayakan. Karena kaya dan miskin, pinter dan bodoh ini bisa sesuatu yang ketemu antara kholku dan halku menjadi jaklu, menjadi fenomena. Maka tidak boleh kamu menerima kebodohan dengan lapang dada. Ojo. Alah serapa pelas bodoh, saya terima. Ojo ngono. Itu namanya nanti putus asa. Begitu juga rizki halus. Sugih melarat wis Gusti Allah apa sing iya bener. Itu kholku lho. Rizki itu yang menentukan kadarnya adalah Gusti Allah. Tapi ketika kamu bekerja, kowe yang kholku bertemu dengan pekerjaan, yang pekerjaan ini kholku bertemu dengan relasi kerja, yang relasi kerjamu ini juga kholku, itu kan menjadi kompleks permasalahannya. Ini sudah menjadi fenomena, menjadi jaklu. Maka dalam hal ekonomi, dalam hal mencari rezeki, terus mengalami perkembangan-perkembangan. Biyen berburu, bercocok tanam, dagang, berdagang, barter, panenan dengan panenan, barter panenan dengan perhiasan. Soe-soe, saiki nanti berbasis dengan teknologi nggo kris. Jajan ngerek krik gak nggo duit saiki pisan yo. Karena apa? Ini fenomena. Kalau fenomena itu pasti mengalami perkembangan. Lah ini jala. Tapi kalau kholku yo ngono wis, kholku yo ngono. Kholku yo wis ngono wis. Kholku ya seperti itu. Kamu ingin merubah siang dan malam, ditambahi dino sakliyane siang dan malam iso. Awan karo bengi. Di antara awan bengi ono esuk karo sore. Terus tok tambahi siji meneh. Lindur kowe dadian. Piye? Gak iso? Gak iso. Mulane memahami takdir itu bukan ketika kamu bekerja terus kue pengen kaya atau kamu apa jenengane ngaji, belajar, sekolah, kamu pengen pinter, bukan melawan takdir kebodohan, bukan. Tapi kamu sedang berproses dari kholku kepada ja'ala. Karena kholku saja belum memenuhi syarat sebagai khalifah, sebagai pengganti. Supaya kamu sah sebagai pengganti, maka ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu harus berkombinasi atau bekerja sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Semudeng ya. Ngono tok kadang ya wong bingung muyar. Jodoh, mati, rizki, semuanya itu adalah takdir Tuhan. Kalau dia memang bukan jodohku, berarti dia tidaklah takdirku. Gak ngono maksudnya, gak ngono. Maksudnya ini, nek kowe ora ketemu karo kono, ya berarti dia memang bukan pasanganmu. Bukan orang yang dijadikan jaklu. Bukan fenomenamu, bukan. Tapi sudah termasuk fenomena. Jadi bab masalah ini tergantung. Mulanya ada korelasi jaklu, ada korelasi pergerakan dalam ja'ala ini, ada korelasi pergerakan apa? Makhluk. Paham berarti sampai pinter, paham. Betul ya? Wa man ahsana qaulam mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Karena itu ja'ala, maka tidak semua fenomena alam itu sesuai dengan karepe awake dhewe. Karepe sampean pengen gawe omah nang pinggir gunung sing sejuk,
fenomena alam ternyata longsor, akhirnya gak sejuk sampean malah kurugan lemah kan iso wae to ya. Ya toh? Nah, kejadian yang ini qaharullah. Sampean wis ngoyak-oyak cewek ngene-ngene merencanakan sesuatu ternyata gagal, ya toh? Nah, ini ya padha karo ini namanya fenomena jadi yang biasa terjadi, fenomena alam yang biasa terjadi antara kholqu dengan kholqu. Hanya karena kita merasa eksis sebagai makhluk tunggal sendiri, yang lain tidak dianggap makhluk, maka seakan-akan kita itu berlebihan menilai diri sendiri. Jadi ja'ilun fil ardi khalifah itu kamu harus berkombinasi, kamu harus bekerja sama dengan makhluk-makhluk lain. Qaulam mimman da'a ilallah, kalimat yang menyadarkan tentang masalah kekuasaan Gusti Allah, wa amila sholihan, dan mengamal ke sing luwih apik, berperilaku yang baik. Mulane ngono, wa qala innani minal muslimin, wa qala ngendika soman innani minal muslimina, sebagian sing pira-pira wong kang padha Islam. Paham ya? Paham tenan ora? Ojo sampai keliru lho. Keliru lho, cukup gampang putus asa ngono. Keliru memahami takdir, kita jadi mudah putus asa. Nah, keliru memahami takdir, jadi mudah putus asa. Bahkan sebelum kita melakukan sesuatu pun sudah merasa putus asa. Wala tayasun rohillah. Rahmati Gusti Allah ya munculnya ngono. Rahmati Gusti Allah munculnya lewat mana? Lewat ja'ala. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nek Gusti Allah menciptakan rahmat itu sebagai ciptaannya Gusti Allah. Tapi untuk menemukan rahmat kamu harus ja'ala. Kamu harus ja'ala. Untuk menemukan rahmat kamu harus ja'ala. Kamu harus berkontribusi, kamu harus bekerja sama, kamu harus mengupgrade diri, merubah diri. Harus ja'ala. Itu ada pergerakan. Ada apa? Ada pergerakan. Paham? Wis? Mantap tenan ya? Digiling-giling lho. Udah sampai keliru. Wajir aku sampai keliru, cek ngono keliru kowe. Saru yo, Kang. Saru. Saja keliru, gue bingung gue keliru lucu kok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza adzana fi qaryatin amana Allahu azza wa jalla min adabihi dzalikal yaumul. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza adzana ing dalam ari kalane adzan fi qaryatin, idza adzana ing dalam ari kalane adzan sapa wong fi qaryatin ing dalam suci desa amana Allah azza wa jalla min adabi yaumil dzalikal yaum. Ketika dalam satu desa itu dikumandangkan azan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan desa tersebut aman, tentram, jauh dari siksane Gusti Allah pada hari itu. Desa kene diadani subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu akan menjadikan desa ini jauh sangka azabe Gusti Allah. Mesti ana sing takon meneh. Oh, nyatane desa diadani terus yo. Kadang yo ana sing kebanjiran, kadang yo ana sing kok ndelok kadange wae. Aja ndelok kadange. Bali ning kono lho, ada ja'ala, ada kholqu. Ketika orang azan itu namanya ahsana qaulan mimma da'a ilallah wa amila sholihan. Kowe adzan tok tapi tidak amila sholihan, nah itu kamu baru kholqu, bukan ja'ala. Sudah tahu kamu itu berada di daerah pesisir pantai yang mudah abrasi tanah apa jenenge tergerus loh. Tapi kamu tidak menyiapkan diri, tanah-tanah di situ apa jenenge, pohon-pohon mangrove di situ yang menjadi apa jenenge, penahan apa ombak supaya tanah tidak tergerus, malah mbok pencoki. Ya itu namanya senajan mbok kowe adzan tapi kombinasi antara kholqu dengan kholqu ini tidak bisa sebagai tidak bisa sebagai pengganti. Senajan mbok adzan wah ya itu banjir.
Karena adzan itu kan miman da'a. Nah, berarti ini tidak mau diajak. Wis Allahu Akbar, tapi tidak gelem diajak. Hayya 'ala sholah, hayya 'alal falah, dia nggak mau menjalankan berarti. Senajan ya Allahu Akbar sami Allahu liman. Wah, ini nyatane ono sing doa adzan muslim kabeh. Tapi dia terkena longsor, terkena banjir iki. Nah, fenomena itu berarti ja'ala itu ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita ada yang sudah kita kendalikan tapi ternyata tetap masih gagal, kan bisa. Nah, itu namanya fenomena biasa saja terjadi. Biasa ngono iku, sesuatu yang normal. Sesuatu yang normal. Tapi kabeh ada kodenya, ada sesuatu yang perlu kita pahami, ada sesuatu yang perlu kita ambil hikmahnya, ada sesuatu yang harus kita pahami lebih dalam lah. Idza adzana fi qaryatin, ketika di satu desa tersebut diadzani, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan desa tersebut dari azab Gusti Allah. Azab itu kan siksa ya. Makhluk tahu tuh. Makhluk. Ketika ini makhluk, maka dia akan muncul pada saat antara makhluk dengan makhluk ini bersinggungan. Makhluk lanang karo makhluk wedok, cek tuk muncul makhluk. Anak ya toh. Nah, ini makhluk ya, makhluk muncul makhluk. Lah ini muncul makhluk tidak peduli terhadap lingkungan dan membuang sampah sembarangan, pada akhirnya muncul makhluk baru, azab, gitu. Muncul makhluk. Nah, gitu. Jadi sing diadab sapa? Ya iso wae kuwabe wong, sembarang-sembarang. Tidak bisa, tidak terus wong Islam tidak diadab. Bisa saja kemungkinan terjadi azab itu. Karena azab itu adalah bentuk daripada satu kejadian fenomena yang muncul disebabkan karena makhluk dan berkombinasi. Kalau kombinasinya apik, makhluk dan makhluk apik, muncul seimbang, sinergi, muncul rahmat. Paham? Deng ya. Jadi memahami ini tidak memahami secara takhayul. Kita memahami itu secara sadar. Real time loh. Kami hidup itu real time loh kudune urip itu. Hidup kok tidak real time ini. HP harus real time kok. Ayo. Sampai tak transfer saiki bisa diambil 10 tahun ke depan. Padahal mobilnya sampean tak tuku saiki, tak go mulai saiki. Gelem kan? Harus real time loh, hidup kan harus real time ya. Sesuai dengan waktunya kan ngono ya. Dunia kan ngono, mestine lho. Mamane saiki ngene. Desa iki adzan. Sak kecamatan, sak kelurahan, sak kabupaten Magelang iki adzan. So ngene. Termasuk masalah kayak dalan. Dalan luar ngidul wis sering banjir ya. Nek udan deres kan banjir ya. Nah, sering banjir. Dan sapanya kan ya wah kayak pol. Nah, ini mikir ini. Andai kata diadani, iki apik janjane. Kuwape duadzan Allah ora ngono maksudnya. Ini loh. Dengan sistem yang ini. Sistem adzan lah gambarannya segini. Kalau setiap desa itu mampu gawe tempat penampungan sampah umum, setiap satu kelurahan lo punya tempat sing gawe nampung sampah umum, seluruh kelurahan, satu kelurahan punya satu. Anggaran ini kan akeh tuh, anggaran desa. Wah jenenge jari ini kayak apa? Aku yo ora patek ngikuti ning apa dana desa lho. Ayo. Andai kata ini ada satu saja yang bisa dijadikan percontohan, digawekno tempat sampah umum. Setelah dijadikan tempat sampah umum gitu. Tapi jangan sukarela. Nanti tidak muncul ja'ala, kholku mesti. Harus dijadikan ja'ala, harus terkombinasi. Jangan sukarela, khidmah, sapa sing gelem jibuki sampah, ganjarane gede aja ngono. Sapa sing jibuki sampah bayarane, nah kudune ngono lho, dijadikan ja'lu lho. Muncul suatu rahmat ngono lho, muncul suatu keistimewaan yang bisa dimanfaati real time ngono lho, maksud gampangane. Nah,
Sing kerja mbok bayar kudune, dibayar. Carane piye? Wong desa-desa ini iki, desa-desa ini yang sampahnya berlebih, terus dia disediani tempat sampah, terus operasional lele keliling kuwi sing dijipuk sampai kon bayar. Apa meneh ning daerah perkotaan kuwi gelem kok. Tidak usah sok pahlawan terus muni ayolah. Sing penting sapa digilir sing gelem ngene. Ganjaran aja ngono. Jadikan jaklu. Dijadikan sebuah program ngono lho. Ja'ala jadikan sebuah, kalau kholku yang memprogram Allah, tapi ja'ala yang memprogram ya kita sekalipun kadang kholku mengalahkan jaklu. Program Gusti Allah mengalahkan programnya ADW. Tapi kita membawa program kholku pula kan ngono. Lagi sampah yes. Sing sampah-sampah berlebih ya oke dilumpukke 1 dream 50 desa tuku alah wong jenenge keliling kelurahan mobil-mobil rego 50 100 juta kan oleh ya. Nah iku keliling sing keliling dibayar engko sing milih-milih sampah juga dibayar. Terus didaur ulang, sampah plastik bisa menjadi biji plastik kembali, segala macamnya bisa dijadikan kompos. Terus sampah-sampah rumah tangga yang berbentuk makanan, buah dan yang lain iso dipakake nenggon magot iso dipakakno lele bisa penghasilan iso nggih. Jane muter iku lho iso, nek adzan karo salat. Sayange adzan tok, salat tok, ora bar. Kudune iki mimman da'a ilallah, memanggil Allah. Memanggil supaya kita menuju kepada dalane Gusti. Jadi apik lho. Nek sak negara, iki sak kelurahan ya. Akhirnya muncul satu apa jenenge? Satu di desa itu muncul satu apa jenenge? Wong iso nyambut gawe jenenge apa? Apa? Lapangan kerja, ora lapangan bola, tapi muncul lapangan setelah muncul lapangan pekerjaan akhirnya kan ana sing nganggur iso nyopir miling, ana sing ibu-ibu utawa nom utawa iso milih sampah didaur ulang, kreasi. Tapi kalau dijadikan seperti LSM saja, tidak dijadikan ja'ala, cuma-cuma yes tetap ramlaku, harus dijadikan ja'ala. Karena yang memunculkan rahmat secara keumuman, secara universal global dirasakan banyak orang, itu adalah ja'a. Nah, ayatnya cetok kok wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini tidak hanya terikat pada ayat pernikahan saja. Wa ja'ala bainakum kowe kabeh wong akeh. Termasuk kita semua berkontribusi bekerja sama bab iki. Iki kecamatan luar tok. Terus kecamatan kelurahan gede to, terus satu kecamatan, satu kabupaten, sak negara. Masalah sampah bisa diatasi sedini mungkin sejak dari kelurahan sebelum masuk ke tempat penampungan sampah sing tontonan dhuwur pol. Ngeri. Gitu. Kalau bisa seperti itu, ini bisa jadi lapangan pekerjaan baru. Ini sedini mungkin negara wong sing donong pemerintah mikir piye aku ya gak ora ngerti aku. Wis mikir ngono ya gak tekan ya piye. Ini kan sederhana loh. Jadikan segala sesuatu yang program itu menjadi rahmat. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jangan jadikan LSM yang cuma-cuma. Kamu di sini khidmah lek wis ngono gak tak bayar, sing penting kowe entuk kan. Nah, itu kan gak real time yo. Orang hidup itu jalankan sesuai real time-nya. Masalah ajrun minallah itu urusannya kholku. Kalau urusan kholku ya antaranya saya dengan Allah. Urusan saya dengan sampean ya real time dong. Real time dong ya toh. Paham ya? Mudeng kan? Paham tenan ya? Paham. Ya wis, nek paham wis. Iku lah jane pola pikir Quran lho ngono jane. Pola pikir Quran aja nih. Iku jenengane ya sujud, ya lahir, ya batin, ya jamaah nang jero masjid, ya jamaah nang jaba. Nah, iku apik. Nek iso tapi uang yo. Angel ora yo. Anggere pemerintah iso ngatur ngono ya iso jane. Gelem komunikasi sing apik. Komunikasi sing apik jane ya lumayan jane. Iso.
pun bos yang ngelola sampah iki kan iso dijadikan yo ya lah jane api itu wong kek pemulung ke lho urip kok dia bisa mendapatkan profit ekonomi dari situ apalagi kita kelola secara jala secara modern secara bagus yuk pitop lagi tapi mbo ya ndak murah kira. Wes sementara semono sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.